A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Di pagi ini kita memasuki hari yang ke-22. Hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Masih beberapa hari lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita bisa memasuki hari ke-23 hingga akhir bulan Ramadan nanti dengan penuh keimanan, dengan kesehatan dan lain sebagainya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh langkah hidup kita dalam rangka beribadah, dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Baik, di hari yang ke-22 ini kita akan mengkaji sebuah kepribadian yang diharapkan itu akan lahir setelah kita mengikuti madrasah Ramadan tahun ini, yaitu bahwa bulan Ramadan itu sering kita dengar dengan bulan pengendalian hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu dan itu sebulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh, diminta, diharapkan dan disuruh ditempa untuk menahan hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebulan penuh secara maraton, siangkah malamkah kaum muslimin ditempa untuk kemudian bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita ditempa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Itulah bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang penuh limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebenarnya nafsu pada manusia itu awalnya adalah netral. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada umat manusia nafsu itu sebenarnya netral. Kemudian Allah tuh menciptakan kecenderungan pada nafsu tadi, ya untuk taatkah atau maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan pada nafsu tadi untuk kemudian kita tuh cenderung untuk taatkah, cenderung kepada maksiat. Dan Allah yang memberikan itu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7 hingga 8, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menyatakan wa nafsim wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ya, jadi manusia yang menjadikan hawa nafsu itu bersih atau kotor itu atau cenderung kotor itu adalah manusia. Manusialah yang menjadikan nafsunya itu bersih. Manusia juga lah yang membuat nafsunya itu menjadi kotor dan cenderung kepada keburukan. Jadi kecenderungan itu kemudian menjadi bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sehingga apakah nafsu itu digunakan untuk kebersihan atau untuk kekotoran. Karena kalau nafsunya cenderung untuk kebersihan, untuk bersih, maka orang itu akan cenderung pada berbuat kebaikan. Kalau nafsunya itu dijadikan kotor oleh manusia, maka manusia itu akan cenderung untuk berbuat kepada keburukan. Sebagaimana Allah berfirman,
qad aflaha man zakaha wa qad khabba man dasaha. Sungguh kata Allah, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi yang menjadikan nafsu itu kotor, menjadikan jiwa itu kotor, menjadikan nafsu itu bersih, menjadikan jiwa itu bersih, itu adalah manusia. Makanya Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Karena kalau sudah jiwanya kotor, maka dia akan cenderung berbuat keburukan. Kalau jiwanya itu bersih, maka dia akan cenderung berbuat kepada kebaikan. Jadi baik tidak hanya kita, nafsu kita itu kitalah yang mengendalikannya. Ya, manusia itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan itu semuanya, mengendalikan hawa nafsunya, yaitu keinginannya. Keinginan itulah yang disebut dengan hawa nafsu sebenarnya. Keinginan manusia yang begitu banyak, dan itu perlu dikendalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau membuat kita tahu bahwa sebenarnya yang mencucikan hati kita, nafsu kita itu ya kita sendiri. Ya, jadi mengendalikan hawa nafsu berarti kita itu menundukkan, mengarahkan keinginan-keinginan jiwa yang kotor supaya menjadi keinginan yang baik. Nah, begitu. Jadi nafsu atau keinginan-keinginan tadi itulah yang kemudian harus kita tundukkan atau arahkan keinginan-keinginan tadi untuk menjadi keinginan-keinginan yang baik, jangan menjadi keinginan-keinginan yang kotor. Dan nafsu itu jika tidak terkendali, itu dalam Islam disebut dengan imarah, dan nafsu lawamah. Sementara nafsu yang tidak terkendali atau terkendali itu disebut dengan nafsu radiyah atau mutmainnah. Itu istilahnya dalam Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Bagaimana supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang radiyah dan mutmainnah tadi? Itu yang kemudian harus kita tahu jawabannya, dan kita harus berupaya kemudian menjadikan nafsu kita itu, apalagi ini bulan Ramadan, bulan penampaan nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita itu bisa kita lakukan. Nah, hawa nafsu ini harus dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara menundukkannya dengan wahyu, dengan cara menundukkannya dengan syariat Islam, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti keimanan seseorang itu ya tadi tunduknya hawa nafsu dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Harus begitu. Jadi bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Caranya tadi dengan menundukkan hawa nafsu tadi itu dengan wahyu, dengan syariat Islam. Jadi sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi buktinya adalah kita bisa menundukkan hawa nafsu dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah bersabda begini, tidak beriman kata Rasulullah, atau tidak sempurna imannya salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Nah, itu cara pertama itu. Bukan cara pertama, caranya kita mengendalikan hawa nafsu adalah menundukkan hawa nafsu tadi dengan wahyu, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Jasiyat ayat 18, di mana Allah mengatakan summa ja'alnaka ala syar'iyati minal amri fattabi'ha wa la tatabi' ahwa'aha walladzina la ya'lamun. Kemudian kami, engkau Muhammad, mengikuti syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa hawa nafsu itu tentu akan berlawanan dengan wahyu. Sehingga ketika kita mengikuti wahyu, maka kita akan dijauhkan dari hawa nafsu tadi, pengaruh-pengaruh hawa nafsu tadi itu. Yang tadi dikatakan janganlah engkau mengikuti keinginan orang yang tidak mengetahui. Kita disuruh mengikuti Muhammad, mengikuti syariat agama, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Jika manusia itu menyimpang dari syariat, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, berarti sebenarnya secara tidak langsung dia itu memperturutkan hawa nafsunya. Ya, jadi ketika orang itu menyimpang dari syariat Islam, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, sama aja sebenarnya dia itu memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Contoh tadi dalam surat Asy-Syams tadi, setelah menyatakan bahwa sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, kata Allah. Allah menceritakan sekelompok manusia yang mengotori jiwanya hingga binasa. Ya. Contohnya apa ya? Kaum Samud itu. Kaum Samud itu sudah nyata-nyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Mereka lebih memperturutkan keinginannya, mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Ya, jadi surat Asy-Syams ayat 11 hingga 15 itu bercerita tentang itu. Misalnya kadabat Samudu bi taqwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Idzin ba'atsa asqaha, ketika bangkit orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lakum rasulullah naqatallahu wasuqiyaha, lalu Rasul Allah yang soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah itu, Allah ini, dengan minumannya. Faqadabuhu fa'aqaraha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Ketika itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut akan akibatnya. Ini contoh bagaimana kemudian ketika ada orang-orang itu yang dengan bangganya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan memperturutkan hawa nafsunya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika diminta untuk kemudian melakukan sesuatu, mereka tidak melakukannya. Nah, kemudian Allah juga telah memberikan ancaman sebenarnya bagi siapa saja yang memperturutkan hawa nafsunya dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu akan mendapat kehidupan yang sempit, menderita, teraniaya dan sebagainya. Contohnya banyak ketika manusia itu menyimpang dari syariat Islam karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Ya, nafsu lapar, nafsu belanja, ya. Orang yang nafsu lapar itu kan memperturutkan hawa nafsu lapar misalnya. Ya, akhirnya mereka kemudian banyak yang obesitas, banyak yang banyak sakitnya, kemudian memperturutkan nafsu belanja. Ya, nafsu belanja itu kalau kita ke pasar, kita kan melihat apapun yang ada di pasar itu kayaknya menarik, apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau kita memperturutkan nafsu belanja kita, semua tuh kayaknya pengen enak, pengen kita beli, pengen enak, kok enak semua kayaknya, kue ini enak, kue itu enak, makanan ini enak, sebagainya. Kemudian kalau contoh memperturutkan yang lain, nafsu ini, nafsu memiliki harta, wah ini ya, ini sampai kemudian orang itu rela meninggalkan sholat segala demi jualan dan sebagainya. Itu kan contoh-contoh ya bagaimana kemudian akibat menyimpang dari tadi itu, nafsu berkuasa gitu demikian. Jadi nafsu perang, banyak kemudian hal nafsu itu yang kemudian keinginan-keinginan itu begitu banyak pada diri manusia. Sebenarnya keinginan banyak itu nggak apa-apa, asal kemudian diperturutkan dengan tadi mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan itu kan tidak baik dalam Islam, salah satunya. Dan ketika di akhirat kelak, ya, akan mendapatkan siksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Nah, di dalam surah At-Toha ayat 123 hingga 125, di sana sudah dinyatakan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita dengar ini, ayat ini. Ayat yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Misalnya dalam surat At-Toha ayat 24, ya, "Man a'rada dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa, kata Allah,
berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada kiamat nanti, pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Itu salah satunya. Kemudian dalam surat yang 125-nya Allah ini ceritanya, orang yang buta tadi bertanya, dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, kata Allah. Kata dia, padahal dulu kami dapat melihat di dunia. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah itu ya contoh-contoh ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan keinginan kita, memperturutkan hawa nafsu kita tadi, tidak taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita akan diancam oleh Allah dalam keadaan buta nanti di hari kiamat nanti. Nah, tentu mengendalikan hawa nafsu ini bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Bukan hanya dengan ibadah ritual saja, karena syariat Allah itu tidak hanya itu, tidak hanya masalah sholat ibadah toh. Karena Islam itu mengandung 3 dimensi. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nafs. Hablum minallah itu apa yang sering kita lakukan? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat, zakat, puasa, itu salah satu ibadah-ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu mengatur itu. Tata cara ibadah itu seperti apa, tata cara puasa, tata cara sholat. Ada juga hablum minan nas. Jadi hubungan kita dengan manusia satu dengan manusia lainnya itu ada aturannya dalam Islam. Dan itu yang kadang-kala kita tergelincir dalam tadi memperturutkan hawa nafsu tadi itu, saling bersaing, saling berkuasa, saling berkelahi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri dalam masalah akhlak, dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian. Dan itu semua diatur oleh Islam. Dan kita dituntut untuk mengikuti syariat Islam itu secara total dalam kehidupan. Semua kita ikuti, ya, karena itu ada ayatnya jelas, ya, bahwa kita tuh disuruh masuk Islam secara kafah, secara total. Total itu ya masuk ke dalam Islam, total itu ya masuk. Anggaplah kita masuk rumah, ya, semuanya masuk dalam rumah, kakinya masuk, tangannya masuk, perutnya masuk. Tidak kemudian kepalanya nggak ikut masuk, itu kan namanya nggak total masuknya. Nah, masuk dalam Islam itu demikian juga. Kita harus total. Total itu artinya kita itu tadi bisa mengendalikan nafsu kita tadi semuanya dalam seluruh kehidupan tadi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu dengan mengikuti syariat Islam ini, maka kehidupan kita akan penuh dengan barokah, ya. Akan penuh ketentraman, akan penuh kebahagiaan. Hidup kita nggak sempit, kata Allah tadi sebagaimana surah Al-Taha tadi itu. Dan nanti kita di hari kiamat tidak akan dikubur dalam keadaan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga di bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita dengan wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia di bulan ini. Jangan sampai kemudian kita itu lebih mementingkan nafsu kita, keinginan-keinginan kita di dunia ini, dan mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan dalam keadaan buta, ya, dan kehidupan kita di dunia disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Jadi mungkin kalau kehidupan kita sempit sekarang di dunia ini, mungkin gara-gara yang satunya tadi, nafsu kita itu lebih, nafsu dunia kita itu lebih mendahului daripada nafsu ilahinya. Harusnya kita bisa menundukkan nafsu kita tadi, keinginan-keinginan tadi itu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.